Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Halo, selamat pagi anak-anak hebat kelas 3B. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat, semangat, dan tetap kompak bersama ayah bunda di rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, nah di depan kalian ini ada bacaan ya. Nah di sini hutan bakau si bapak hijau pelindung pantai. Nah kita akan langsung saja, kalian silahkan disimak baik-baik. Pak Firman akan membacakan isi dari atau teks berikut ini. Oke. Judulnya adalah Hutan Bakau si sabuk hijau pelindung pantai. Nah, kelas 3. Nah, mungkin ini kelas 3 SDN Utan Kayu Utara ya. Ya, mungkin Alip, Orlando, Danes, Delisha dan kawan-kawan lah ya. Nah, berkunjung ke hutan bakau. Mereka akan mempelajari perawatan dan pelestarian hutan bakau. Oke. Nah, orang-orang sering menyebut hutan bakau sebagai sabuk hijau. Artinya kawasan hijau yang tumbuh di garis pantai. Nah, hutan bakau ini melindungi garis pantai dari pengikisan. Oke. Hutan bakau juga meredam gelombang besar termasuk tsunami. Diperlukan kerjasama warga sekitar untuk menjaga pertumbuhan hutan bakau. Nah, ternyata anak-anak perlu kalian ketahui bahwa hutan bakau ini bisa meredam atau menahan ombak besar dari laut. Oke, nah agar tidak menjadi ombak yang besar di darat. Ya, jadi nanti airnya itu tetap tenang ya sampai ke bibir pantai itu. Ada dua hal yang penting yang harus dilakukan untuk merawat hutan bakau, yaitu penyiangan dan penyulaman tentunya ya. Nah, penyiangan dilakukan untuk membasmi hama. Nah, adapun penyulaman adalah pengganti pohon bakau yang mati. Pohon yang mati diganti dengan bibit atau pohon bakau lain yang seumuran. Tujuannya agar pohon-pohon bakau dapat tumbuh secara seragam. Jadi tidak tumpang tindih ya. Jadi mereka tingginya juga sama. Pohon-pohon bakau yang telah ditanam mesti dijaga pertumbuhannya. Nah, kepiting kerap menggigit batang anak pohon bakau. Pertumbuhan kepiting di sekitar hutan bakau mesti dikendalikan. Paling tidak hingga pohon-pohon bakau berusia 1 tahun. Ombak dan binatang pemakan daun juga terkadang merusak. Namun manusialah yang paling banyak menyebabkan kerusakan hutan bakau. Bibit dan pohon bakau muda sering terinjak oleh pencari ikan dan kepiting tentunya ya. Oke, tadi selain ombak dan binatang yang memakan daunnya, ternyata manusia juga bisa merusak hutan bakau. Tadi dengan mereka mencari ikan, lalu mereka menginjak pohon-pohonnya atau merusaknya seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Alip, Orlando dan kawan-kawan di hutan bakau tadi? Nah, apa arti julukan sabuk hijau bagi hutan bakau? Ayo. Nah, apakah manfaat hutan bakau? Apa saja yang dilakukan untuk merawat hutan bakau? Lalu selanjutnya apa saja yang dapat merusak pertumbuhan dan kelestarian hutan bakau tentunya ya. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya setelah tadi kalian memperhatikan dan menyimak cerita dari pohon bakau ya. Nah, salah satu anak senang mengumpulkan daun bakau tadi. Nah, dia menganalisis lalu dia mencoba untuk mengukur dari tiap-tiap daun tadi. Nah, ternyata setiap daun bakau tadi ini mereka mempunyai ukuran yang tidak sama. Artinya daun yang pertama itu panjangnya adalah 4, sedangkan yang satunya adalah 5. Nah, sekarang si anak yang tadi ini yang sedang mengumpulkan daun tadi, dia ingin mengukur jumlah panjang dari keduanya, totalnya ya misalkan. Oke. Nah, langsung saja kalian simak baik-baik di garis bilangan berikut ini. Pak Firman akan menjelaskannya. Oke. Nah, anak-anak, anak yang tadi senang mengumpulkan adalah namanya Siti di sini ya. Nah, Siti senang mengumpulkan daun.
saat kekunjungan hutan bakau. Nah, di sini dia sudah mendapatkan, tadi kan sudah mendapat 2 daun bakau. Oke. Nah, lalu Siti mencoba mengukur 2 buah daun dengan menggunakan garis bilangan. Yang satu itu panjangnya seperti di gambar, lihat. Yang daun pertama itu 1, 2, 3, 4. Oke, di angka 4 panjangnya. Nah, selanjutnya daun yang kedua diukur yaitu panjangnya di angka 9. Berarti ini hitungnya dari 5 ya, jangan dari 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, panjang kedua daun tersebut adalah 9. Kalau misalkan di garis bilangan, daun yang pertama di angka 4. Oke, dari 0 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, lalu daun kedua yaitu dia panjang satuannya adalah 5. Langsung saja dari 4 dihitung ya. Sampai seterusnya sampai 5 kali satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup, berhenti di angka 9. Nah, jadi total panjang kedua daun tersebut adalah 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, selanjutnya tugas kalian adalah membuat garis bilangan. Oke. Membuat garis bilangan sesuai dengan penjumlahan berikut ini di halaman 132. Ada 9 tambah 5, 4 tambah 7, 6 tambah 4, dan 3 tambah 9, lalu ada 4 tambah 8. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, nah selanjutnya setelah tadi mengamati daun-daun atau daun bakau, sekarang kita akan mencari juga bentuk daun. Nah, tidak hanya daun bakau, kalian bebas mencari daun apa saja. Nah, lalu kalian gambar di buku gambar kalian motif dari setiap daun. Misalkan daunnya ada yang bentuknya bintang seperti daun singkong ya, atau juga daunnya misalkan daunnya biasa saja, tetapi dia mempunyai motif atau tangkainya ya. Misalkan ranting tengah tangkai itu di tengah-tengah daun itu seratnya ya, seratnya itu misalkan dia bermotif ada yang ke samping, misalkan ada yang zigzag atau seperti akar. Nah, selanjutnya silahkan kalian buatlah gambar dekoratif dari daun ya. Nah, kalian coba buat dulu daunnya, lalu kalian buat motifnya. Oke, baik, selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, berakhirlah sudah pembelajaran kita hari ini. Tetapi kalian jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video terbaru dari channel Kelas Mandiri tentunya ya. Dan jangan lupa juga mengucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah menemani, mendampingi, bahkan mengajari kalian untuk belajar hari ini. Baik, saya Pak Firman ucapkan terima kasih banyak ayah bunda yang hari ini sedang berada di rumah mendampingi anak-anaknya ya. Halo. Nah, baiklah, tetap semangat, jaga kesehatan, rajin mencuci tangan dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.